Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ditya Wijaya. Saya mahasiswa RPL PPG 3LJ dengan NIM 41125806. Di sini saya akan menganalisis existing bangunan Gedung C Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai berikut. Dalam mendirikan sebuah bangunan, ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama struktur, yang kedua arsitektur, dan yang ketiga mekanikal elektrikal. Yang pertama yaitu persyaratan keselamatan. Pada gedung ini kita dapat menemukan satu hidran box pada bagian selatan gedung, terletak pada bagian strategis yaitu balkon dalam sehingga mudah diakses dalam situasi darurat. Berikutnya terdapat satu hidran pilar pada bagian outdoor barat. Akan tetapi kondisinya cukup usang, sehingga dikhawatirkan terjadi gagal fungsi saat dalam keadaan darurat. Selanjutnya pada bagian outdoor timur juga terdapat satu hidran box dan satu hidran pilar yang letaknya bersebelahan. Dengan kondisi yang tidak terawat dan cukup usang, dikhawatirkan juga terjadi gagal fungsi saat dalam keadaan darurat. Pada bagian indoor utara terdapat satu hidran box yang terletak pada bagian strategis yaitu balkon dalam sehingga mudah diakses saat situasi darurat. Dengan kondisi mumpuni diharapkan dapat menunjang dalam kondisi tertentu. Pada bagian atap juga terdapat 2 buah penangkal petir yang cukup untuk mengcover gedung ketika terjadi sambaran petir. Dalam gedung ini juga terdapat rambu jalur evakuasi di beberapa pilar yang mengarah pada assembly point. Diharapkan dapat mengarahkan pada titik yang aman ketika terjadi sebuah kondisi darurat. Berikut merupakan titik kumpul yang berkapasitas cukup luas dan berjarak dari gedung, serta mampu menampung seluruh penghuni gedung ketika dalam kondisi darurat. Yang kedua yaitu persyaratan kesehatan. Pencahayaan dalam gedung C Fakultas Teknik mengandalkan jendela sebagai pencahayaan alami. Cahaya alami dalam gedung sudah sangat cukup untuk menerangi gedung pada siang hari sehingga dapat menghasilkan efisiensi pada penggunaan listrik harian. Selanjutnya yaitu sirkulasi udara. Pada gedung ini sudah menggunakan ventilasi alami, yaitu roster yang terletak di atas pintu dan sekitar jendela. Dengan tercukupinya jumlah roster menghasilkan sirkulasi udara yang baik dan dapat memaksimalkan efisiensi energi. Pada sistem sanitasi di gedung ini, terdapat 2 urinoir di kamar mandi laki-laki dan 2 kamar mandi tambahan di dalamnya. Fasilitas pada kamar mandi pertama terdapat gun shower, toilet duduk, serta bak dan air yang mengalir deras untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Pada kamar mandi kedua, terdapat toilet jongkok serta bak air dan keran air yang mengalir kencang untuk menunjang kebutuhan air bersih saat sedang melakukan kegiatan buang air besar maupun buang air kecil. Yang ketiga yaitu persyaratan kenyamanan. Terdapat 3 buah AC dan 2 buah kipas dalam setiap ruangan guna menjaga suhu tetap stabil dan nyaman saat belajar. Terdapat juga genset pada area parkir untuk membackup kelistrikan ketika terjadi pemadaman secara tiba-tiba. Berikut ini merupakan tingkat kebisingan pada gedung C Fakultas Teknik. Terdapat nilai 53 hingga 56 yang tergolong normal conversation dan sangat layak di area kampus untuk belajar mengajar. Yang keempat yaitu persyaratan kemudahan. Karena gedung ini hanya terdiri atas 2 lantai, maka transportasi vertikal yang digunakan adalah tangga yang cukup lebar dan memiliki optrate di bawah 20 cm untuk menunjang kenyamanan. Berikut merupakan koridor gedung yang sangat longgar dan nyaman untuk bergerak tanpa harus bersinggungan dengan yang lain. Koridor ini dapat dilewati oleh 4 orang sekaligus dalam sekali jalan. Namun ada beberapa catatan dalam analisis keandalan existing gedung kali ini guna dilakukan perbaikan ke depannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem proteksi kebakaran. Sesuai dengan Permen PU nomor 24 tahun 2008, pemeliharaan dan pengoperasian sistem proteksi termasuk menjaga berfungsinya semua peralatan. Jadi diharapkan alat proteksi kebakaran dapat lebih dirawat dan dilakukan pengecekan berkala agar dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan roster dan jendela agar udara dan cahaya alami dapat tetap masuk sehingga ruang tetap sejuk dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Yang ketiga yaitu selalu menjaga kebersihan sistem sanitasi yaitu kamar mandi agar tidak terjadi penyebaran bakteri penyebab penyakit. Baik, itu dia review singkat terkait analisis keandalan existing bangunan yang bisa saya berikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.